Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah secara virtual dan yang menjadi mimbar pelayanan pada saat ini adalah keluarga Bapak Albert Bado dan keluarga Bapak Raymondus Mahan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari KJ 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silahkan duduk secara berbalasan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu. Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan firman, mendengar dan merenungkannya, mari kita angkat pujian dari PKJ 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkanlah
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita mohon kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, menaikkan segala hormat dan kemuliaan kami hanya padamu Tuhan, untuk segala hal yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih tuntunan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, lewat ibadah, keluarga, jemaat Masaleh bersama dengan keluarga yang terjadwal, keluarga Bapak Albert Bado dan keluarga Bapak Raimundus Mahan, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan dalam memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penguatan, kekuatan bagi kami, bahkan pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau utus untuk memperkatakan firman-Mu, mari Tuhan urapi, mari Tuhan berkati, biarlah setiap firman-Mu yang diuraikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 38 hingga ayat yang ke-41. Firman Tuhan, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saya memberi satu tema, keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi, selamat sore menjelang malam pada saat ini. Dalam pelayanan Yesus beberapa kali kita menemukan bahwa Yesus mengunjungi rumah-rumah. Ya, ada mengunjungi keluarga, misalnya mengunjungi Maria dan Marta, mengunjungi rumah kepala ibadat. Ya, dan dalam pembacaan kita pada saat ini, Yesus mengunjungi rumah Simon. Ya, di mana di rumah Simon, mertua Simon sedang sakit. Dan dalam pembacaan kita dikatakan Yesus masuk ke dalam rumah itu dan menyembuhkan ibu mertua Simon. Apa yang menarik dari kunjungan Yesus pada bacaan kita saat ini? Ya. Kalau soal Yesus menyembuhkan itu sudah beberapa kali terjadi, bahkan ada beberapa kali penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu spektakuler. Ya. Misalnya ketika dia mengunjungi kepala rumah ibadat yang mana dikatakan bahwa anaknya sudah mati. Tetapi Yesus masuk dan anak itu dibangkitkan oleh Yesus. Lalu pada pembacaan kita pada saat ini, di rumah Simon, apa yang menarik dari bacaan kita?
dikatakan di situ bahwa setelah perempuan sembuh, segeralah ia bangun dan melayani mereka. Dia bangun dan melayani Yesus bersama dengan muridnya. Ya, melayani di sini menyiapkan makanan dan minuman untuk Yesus dan muridnya. Dikatakan ibu mertua Simon segera, dan tentu inilah bentuk rasa syukur dari kesembuhan ibu mertua Simon. Ya, dia bersyukur dia telah sembuh. Ya, dengan rasa syukurnya itu dia melayani Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat ini tidak hanya dialami oleh mertua Simon atau keluarga Simon juga, tetapi orang-orang yang ada di sekitar rumah Simon atau tetangga-tetangga Simon. Iya. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-40 di situ, ketika matahari terbenam saat malam, sudah mulai malam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki keluarga atau kerabat yang sakit dibawa di rumah Simon dan disembuhkan oleh Yesus di sana. Ya. Entah bagaimana caranya orang di luar keluarga Simon bisa tahu mengenai keberadaan Yesus atau mujizat yang dilakukan Yesus di rumah Simon. Tetapi yang paling penting bahwa ketika matahari sudah mulai terbenam, ya, semua orang yang punya orang sakit datang dibawa di sana, dan dia punya pengharapan bahwa Yesus ini sanggup menyembuhkan orang sakit. Ya. Dan ketika mereka datang membawa kepada Yesus, Tuhan memberkati dan mereka disembuhkan. Ya. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara seperti ini. Mungkin ketika penyembuhan terjadi kepada ibu mertua Simon ketika sudah melayani murid-murid Yesus, ketika dia sudah sembuh, dia sudah melayani murid Yesus bersama dengan Yesus, dia keluar dari rumahnya dan mengatakan, "Hei, saya sudah sembuh. Ada mujizat terjadi di rumah saya. Yang sembuhkan saya itu Yesus. Dia masih di rumah saya." Nah, makanya orang datang. Bahkan bisa juga terjadi seperti ini. Ya, kita tahu kan, ketika mungkin rombongan Yesus datang di rumah Yohanes, ya, ada kan biasa tetangga kepo, ya. Apa yang sedang terjadi di rumah Simon? Kenapa orang banyak ke sana? Ya. Kenapa banyak orang yang datang di sana? Bukankah ibu mertua Simon sedang sakit? Nah, mereka datang di sana dan mereka melihat apa yang Yesus lakukan untuk ibu mertua Simon yang sakit disembuhkan. Makanya mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Dan mereka tahu bahwa Yesus ini sanggup menyembuhkan orang sakit. Dia juga memanggil keluarganya atau kerabatnya yang sakit dan dia datang bawa di hadapan Yesus dan Yesus menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membaca ayatnya 41, berkat Tuhan tidak hanya terjadi di keluarga yang sederhana, tapi juga membawa kelepasan bagi banyak orang, sehingga dari keluarga yang sederhana ini muncul kesadaran dan pengakuan tentang Yesus adalah Mesias. Dari keluarga yang sederhana, dari keluarga Simon, terjadi mujizat yang Tuhan lakukan di sana, dan bukan dirasakan hanya keluarga Simon saja, tetapi semua orang yang mendengarkan hal itu, yang memiliki orang sakit juga merasakan hal itu. Ketika dia membawa keluarganya datang di hadapan Yesus dan Yesus menyembuhkan hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sebuah keluarga, bagaimanapun latar belakangnya, jika sebuah keluarga itu dapat menerima Yesus di dalamnya, maka keluarga itu akan mengalami dan mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana keluarga supaya dapat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya? Tidak dilihat dari bagaimana latar belakang keluarga itu, ya. Sesederhana pun keluarga itu, ya. Bagaimanapun sisi kehidupan kita, latar belakang kita, kalau kita menerima Yesus dalam kehidupan kita dan kita percaya bahwa Yesus itu ada dan berkuasa, Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita, memberkati hidup kita, menyatakan segala yang kita butuhkan, memberikan segala yang kita butuhkan.
dan Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Saya rasa juga ini karena iman percaya mertua Simon sehingga dia juga dapat sembuh. Dia percaya bahwa Tuhan ini sanggup melakukan hal itu. Ya. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Begitupun juga dengan orang-orang yang lainnya yang disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ingat kisah Sakeus si pemungut cukai yang oleh orang banyak si Sakeus ini dipandang sebagai orang yang berdosa. Ya. Karena dia seorang pemungut cukai yang sering menagih lebih dari yang seharusnya dibayar oleh rakyat. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya? Ya. Apa yang Sakeus katakan? Saya akan mengembalikan 4 kali lipat dan akan membagikan harta saya. Ya. Tuhan katakan bahwa di tempat ini terjadi keselamatan. Ya. Yesus mau Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap keluarga, setiap rumah tangga menerima Yesus. Karena keluarga adalah pondasi dasar berdirinya iman, berdirinya kasih dan pengharapan. Ya. Di dalam keluarga lah anak-anak dididik, anak-anak dibesarkan, anak-anak diperkenalkan tentang cinta dan kasih Tuhan. Ya. Di dalam keluarga lah pertama kalinya anak-anak mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus dari orang tuanya. Ya. Di dalam keluarga, setiap keluarga bisa bergumul dan berjuang bersama-sama. Ya. Tidak mungkin dalam sebuah keluarga ada pergumulan dan kepala keluarga mengatakan, biar saya saja yang tanggung sendiri. Ya. Biar aku yang bergumul sendiri. Biar aku yang menyelesaikan sendiri. Biar aku yang memikir sendiri. Ya. Tidak mungkin. Kalau mau persoalan itu cepat selesai harus digumuli bersama-sama. Ya. Sebagai satu keluarga. Di dalam keluarga kita bisa membangun mezbah bagi Tuhan. Sebab di dalam keluarga kita bisa duduk bersama beribadah menyembah kepada Tuhan. Ya. Yang menjadi pertanyaan penting pada saat ini. Apakah keluarga kita senantiasa mau menerima Yesus? Apakah keluarga kita senantiasa mau menerima Yesus? Kita bisa dilihat di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang berantakan sebab tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, rumah tangganya berantakan karena tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, tantangan, penderitaan, persoalan hidup, pergumulan hidup tidak akan ada. Tetapi ada jaminan bahwa ketika kita di dalam Tuhan, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan memampukan kita melewati setiap tantangan, persoalan hidup, penderitaan hidup. Ya. Ada Tuhan yang akan menopang kita, yang memampukan kita untuk melewati setiap lika-liku kehidupan kita. Kembali kepada pertanyaan kita tadi, apakah keluarga kita mau menerima Yesus? Ya. Sebab soal apakah Yesus mau masuk ke dalam keluarga kita itu tidak perlu lagi dipertanyakan. Tentu Yesus mau masuk. Ya. Yang menjadi persoalan, apakah kita mau menerima Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 20 di situ dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Yesus berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jika ada yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan duduk bersama-sama dengan dia, makan bersama dengan dia. Tuhan berkata kepada
kita, kepada keluarga dan berbahagialah kita yang mendengarkan suara Tuhan. Dan segera membukakan pintu bagi Tuhan. Karena itu sediakanlah keluarga kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah memikirkan hal seperti ini bahwa mungkin Tuhan melupakan saya. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kesuksesan anak-anak kita dengan kesuksesan orang-orang lain atau anak-anak orang lain. Jangan pernah mengatakan bahwa mungkin Tuhan meninggalkan kami karena keluarga kami seperti ini. Mungkin Tuhan tidak mengingat kami. Tidak. Keluarga bagaimana yang diberkati oleh Tuhan? Apakah keluarga yang berada atau bagaimana? Semua orang akan diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara, maukah kita berpengharapan hanya kepada Tuhan? Maukah kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita? Dan sudahkah kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Itu yang lebih penting. Bukan karena Tuhan mau meninggalkan kita, tidak. Bukankah kita jauh dari Tuhan? Jangan kita seolah-olah mempersalahkan Tuhan di mana Tuhan saat ini Tuhan tidak memperhatikan saya. Tetapi mari kita kembali kepada diri kita. Apakah saya tidak jauh dari Tuhan? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang dirancangkan oleh Tuhan itu untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, tidak. Tuhan tidak melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak. Tuhan selalu melihat. Tetapi mari kita juga sebagai orang yang percaya, Tuhan katakan carilah maka semuanya akan diberikan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa seluruh pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Yang menjadi persoalan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan itu sanggup merubah kehidupan saya menjadi yang lebih baik. Seburuk apapun hidup kita di hari-hari yang lalu atau bahkan sampai pada saat ini banyak tantangan, penderitaan yang kita hadapi, persoalan hidup. Mari kita sebagai orang percaya mengatakan saya tidak akan pernah putus asa. Kenapa saya tidak putus asa? Karena saya percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya. Bulu yang terkulai tak akan dipatahkannya, tapi Tuhan akan membentuk dia. Seperti dengan kehidupan kita. Bagaimanapun sisi kehidupan kita, masalah kita pada saat ini jangan putus asa. Tetapi datang kepada Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang berpengharapan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Mungkin menurut pandangan kita, sesuatu hal tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik. Atau sudah tidak ada lagi harapan. Tapi Bapak Ibu percaya bahwa hal-hal yang rusak saja dapat dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Jadi dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini kita belajar jangan pernah menutup diri. Tapi mari kita buka kehidupan kita, buka hati kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Pegang bahwa siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Bayangkan saja, tujuan Yesus hanya mau ke rumah Simon. Dia hanya mau menyembuhkan ibu mertua Simon. Tetapi ketika orang lain datang kepadanya di rumah Simon disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan tidak mengatakan satu tujuan saja hari ini hanya untuk mertua Simon, tidak. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu membuka jalan buat kita. Itu yang kita pegang. Biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai keluarga yang telah diberkati oleh Tuhan,
Kita harus percaya dan mengimani bahwa pada saat ini kita selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan melihat berkat Tuhan dengan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, tetapi syukuri ketika kita masih ada sebagaimana ada pada saat ini. Kita masih menikmati hidup ini, masih bisa melihat suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita jika masih ada. Kita bersyukur kepada Tuhan, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita, tantangan kita pada saat ini, ya, serahkan pada Tuhan. Ya. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, buka jalan buat saya. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Pegang firman Tuhan bahwa tangan Tuhan akan memegang kita, tangan kanan Tuhan akan memegang kita dan akan senantiasa menuntun setiap langkah kita. Seperti Tuhan memberkati bangsa Israel dengan tiang awan dan api, itu juga yang akan menyertai kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, selamat menjadi keluarga yang diberkati dan selamat menjadi keluarga yang bisa menjadi saluran berkat buat setiap saudara-saudara kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, keluarga Bapak Albert Bado dan keluarga Bapak Raymundus Mahan akan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dan keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-40. Sambil keluarga memberikan persembahannya kepada Tuhan, kita mengiringi dengan pujian PKJ 153 ayat 1 dan 3, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, sungguh kami senantiasa merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap juang masing-masing keluarga kami ya Tuhan. Bahkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sebab ketika Engkau ada dalam hidup kami, maka Engkau akan menolong kami, merangkul kami dalam cinta kasih-Mu. Sehingga kedamaian itu boleh kami rasakan dan nikmati. Namun sayangnya seringkali kami tidak mengundang Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami mengabaikan ketukan dari Tuhan untuk masuk dalam pintu hati kami. Oleh berbagai macam kesibukan, oleh berbagai macam persoalan, berbagai macam hal yang membuat kami lalai dan mengabaikan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan melalui firman-Mu kami diingatkan
bahwa Engkau Allah setia yang selalu hadir dalam kehidupan kami, selalu hadir dalam rumah tangga kami. Karena itu ya Tuhan, hikmat-Mu yang akan menuntun kami, membuka pintu hati kami, sehingga Tuhan hadir di dalamnya, dan Tuhan menolong kami, menjaga kami, menopang kami, sehingga kami merasakan berkat-berkat-Mu, dan juga melalui kehidupan kami mengalirkan berkat-Mu untuk sesama kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga Bapak Albert Bado. Kami mensyukuri ya Tuhan bersama dengan keluarga atas segala hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup keluarga Bapak Albert Bado. Ya Tuhan, mari Tuhan senantiasa memperlengkapi Bapak Albert Bado dengan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan dari Tuhan sebagai imam dalam keluarga, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pekerjaannya hari lepas hari. Tuhan sertai, Tuhan menyatakan segala yang terbaik dalam setiap langkah hidupnya. Biarlah setiap hari Bapak Albert Bado bersama dengan keluarga senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dan hanya Tuhan tempat satu-satunya menggantungkan hidupnya. Dan dia percaya bahwa segala sesuatu di dalam Tuhan dapat terselesaikan. Berikan segala yang terbaik di dalam hidupnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan istri tercinta atau Mama Vika, di mana pada saat ini Tuhan mensyukuri berkat Tuhan atas pertambahan usia. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Ada banyak hal yang menjadi kerinduan, ada banyak hal yang menjadi harapan, rencana dari Mama Vika bersama dengan Bapak Vika, bahkan seluruh keluarga Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Mari Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan, setiap permohonan, dan mari Engkau Tuhan lapangkan jalan yang terbaik untuk meraih segala impian dan cita-cita mereka ya Tuhan. Engkau memperlengkapi Mama Vika dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mendampingi suami, mendidik anak-anak Tuhan ke jalan yang Engkau kehendaki. Nyatakan segala yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga kehadiran sebagai istri, sebagai ibu dalam rumah tangga, kasih Tuhan, berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat anak kasih Vika bersama dengan adik-adiknya dalam pendidikan dan pertumbuhannya. Nyatakan segala yang terbaik dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh berkembang, semakin mengenal Tuhan lewat pendampingan orang tua. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, mereka dapat meraih masa depan mereka dengan penuh ceria. Nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan atas segala hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu pegang bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan dapat meraih segala impian dan cita-cita mereka ya Tuhan. Nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Segenap keluarga yang ada di Mamasa atau dimanapun mereka berada Tuhan, mari Engkau Tuhan tilik mereka, lindungi mereka, jaga mereka, nyatakan segala yang terbaik dalam hidup mereka Tuhan. Mari Engkau Tuhan mendengarkan setiap seruan dan doa mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Bapak Raimundus bersama dengan istri dan anak-anak. Engkau tahu yang terbaik buat Bapak Raimundus bersama dengan keluarga ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan,
semangat yang baru. Biarlah Bapak Raymindus sebagai imam dalam keluarga, dalam pekerjaannya apapun yang dia lakukan Tuhan, mampukan dia untuk tetap melangkah, mampukan dia untuk senantiasa tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Engkau kuatkan iman percayanya Tuhan bahwa dia tidak berjalan sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia, mengayomi dia, memampukan dia dalam meraih segala impian dan harapan dari Bapak Raymindus bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati istri yang senantiasa dengan setia mendampingi suami. Nyatakan segala yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Dan buat anak-anak yang dalam pendidikan mereka, pertumbuhan mereka, Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Biarlah anak-anak ini bertumbuh, berkembang, selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan dia selalu percaya dan pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam meraih segala impian dan cita-cita mereka ya Tuhan. Nyatakan segala perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat keluarga Bapak Raymindus. Segenap keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, hamba-Mu berdoa kepadamu buat seluruh umat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini, dimanapun keberadaan mereka, bagaimanapun sisi kehidupan mereka, apapun yang menjadi persoalan, tantangan, penderitaan mereka pada saat ini Tuhan, mari Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menopang, memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan semua dapat diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Dan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Nyatakan pemeliharaan-Mu ya Tuhan buat seluruh umat-Mu. Engkau dengarkan setiap keluh kesah mereka. Engkau dengarkan setiap seru sembahyang mereka, apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka rencanakan dalam hidupnya, mari Tuhan melapangkan jalan buat mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa, buat seluruh umat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Victor Manguma bersama dengan Varian Manguma, ada Bapak John Latanda, Ibu Deborah Salempang, Audi Mantiri, Bapak Jonathan Sampetoding, dan salah satu om dari hamba-Mu, Om Bapak Anti yang sedang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Bahkan mungkin masih ada Tuhan, umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini yang tidak kami sebutkan namanya. Mari Engkau hadir di sana, menjamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Kami percaya bahwa Engkau Yesus yang dahulu melakukan mujizat, sampai pada saat ini pun Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Orang yang buta Engkau sembuhkan dapat melihat, orang yang lumpuh dapat berjalan, bahkan Engkau membangkitkan orang mati. Kami juga percaya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami, berkati yang masih ada pada kami. Mampukan kami Tuhan dalam mengelola setiap berkat-Mu dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati segenap majelis pengurus OIG dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka selalu bersukacita dalam menjalankan pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, kepadamu ya Tuhan kami berdoa buat keluarga almarhum dari Bapak Martin Lantang yang pada saat ini berduka cita, di mana telah dimuliakannya almarhum Bapak Martin Lantang. Kami mohon penguatan, penghiburan sejati dari Tuhan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkannya Tuhan, bahkan segenap umat-Mu Tuhan. Beri kekuatan,
beri penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Orpa Lobo. Mari Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepadanya dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan bersama selaku diaken. Berkati kehidupan bersama dengan suami dan anak-anak Tuhan. Nyatakan segala yang terbaik di dalam hidupnya. Dan mari Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa-doa, setiap harapan dari Ibu terkasih. Begitupun juga ya Tuhan buat Ibu Adriani Salamba. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik, mengaruniakan kekuatan kesehatan kepadanya. Biarlah Ibu terkasih tetap setia dalam melayani Tuhan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan selalu dirasakan dalam kehidupan keluarga. Bersama dengan Bapak Stevi dan Ime ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan, mari Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan. Biarlah kami tetap menjalankan tugas pelayanan kami dengan tetap setia. Tuhan juga memberkati saudara Nando, Charlie, dan Feby ya Tuhan. Bahkan semua yang turut mengambil bagian pada saat ini. Mari Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 344 ayat pertama, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, melindungi, menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Sebelum saya kembalikan kepada liturgis, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama Vika. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita, saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada saudara kekasih kita Pina yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kita semuanya. Kiranya saudara kekasih kita tetap diberkati dalam masa mudanya dan dalam kehidupannya sehari-hari. Juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara kekasih kita Charlie, Nando dan Feby, dan juga kepada Ibu Adriani Salamba yang sudah mendukung
ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan juga terima kasih kepada keluarga Bapak Albert Bado dan keluarga Bapak Remundus Mahan yang telah menjadi mimbar pelayanan pada saat ini, dan segenap umat Tuhan yang tetap setia menyaksikan ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberi kita kekuatan, kesehatan, dan selamat malam.